Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septia Rizka Hidayah. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang peran teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Pokok pembahasan. 1. Apa itu COVID-19? 2. Gejala COVID-19. 3. Cara menangani COVID-19. 4. Peran IT dalam penanganan COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai, dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau bahkan malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. 1. Demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. 1. Diare. 2. Sakit kepala. 3. Konjungtivitas. 4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa. 5. Ruam di kulit. 6. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Ada juga yang terinfeksi namun dengan tanpa gejala. Cara menangani COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah pencegahan dan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah-langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kemampuan teknologi telah berkontribusi meningkatkan kecepatan penemuan vaksin. Kemajuan itu pula lah yang turut membantu meningkatkan kecepatan proses pengembangan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Peran IT dalam penanganan COVID-19. Menurut penelitian yang telah dilakukan pada saat epidemi serupa terjadi sebelumnya, data telepon seluler memainkan peranan yang penting dalam membendung penyebaran sebuah penyakit epidemik. Dalam kasus Swiss, di mana sudah terdapat lebih dari 700.000 orang yang positif terjangkit COVID-19, pemerintahan setempat telah bekerja sama dengan operator seluler terbesar di Swiss, yaitu Swisscom, untuk mendeteksi dan melihat apakah masyarakat mematuhi imbauan pemerintah, serta untuk melihat penyebaran kerumunan masyarakat dengan menggunakan data penggunaan telepon genggam. Analisis data tersebut dilakukan secara anonim, sehingga tidak mengganggu privasi seseorang atau pengguna telepon genggam. Peran teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19 tersebut diantaranya di bidang edukasi, yakni dalam pembelajaran sehari-hari, sering dijumpai kombinasi teknologi audio dan data, video dan data, audio dan video, dan internet. Kemampuan dan karakteristik internet membuat e-learning menjadi lebih efektif dan efisien, bisa dengan menyebarluaskan informasi melalui website dan sarana komunikasi melalui video conference. Bidang bisnis perlunya efisien waktu dan biaya membuat pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan TIK menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Contohnya penerapan ERP, Enterprise Resource Planning, dan WFH, Work from Home. Di bidang sosial melalui media hiburan dan komunikasi di sosial media. Di bidang kesehatan, tujuannya untuk mapping dan tracking data persebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membuat aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengetahui dan memprediksi siapa saja yang berkontak dengan pasien positif corona, serta penyebaran virus bisa dilacak dengan baik. Masih dalam proses pengembangan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Nantinya sistem ini akan terhubung hingga ke tingkat bawah atau puskesmas yang berada di wilayah-wilayah pedesaan atau sebagainya, sehingga persebaran COVID-19 akan dapat diawasi dengan mudah. Sekarang juga ada konsultasi virtual atau konsultasi online. Sekarang ini mulai bermunculan aplikasi-aplikasi konsultasi online yang menghubungkan dokter dengan pasien. Walaupun masih banyak orang yang belum sepenuhnya percaya dengan metode ini, akan tetapi ini merupakan langkah maju dalam implementasi teknologi di bidang layanan kesehatan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.